kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya, tahapannya itu ada 4. Ya, ini keterangannya ya. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini sudah dituliskan. 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau tadi dikatakan sama jumlah kromosomnya, nah dari 2N menjadi 2N juga. Tapi kalau meiosis, 2N menjadi N. Nah, kok bisa gitu ya? Nanti kita bahas di meiosis. Hasil akhir pembelahan ini adalah 2 sel anak yang masing-masing memiliki jumlah dan kromosom yang sama dengan induknya. Nah, sekarang kita akan langsung ke ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu ada di halaman 90. Nah, di buku kamu juga ada keterangannya di situ ya. Interfase memerlukan waktu terlama dalam keseluruhan siklus sel ya. Jadi interfase. Kemudian pada fase mitosis, profase lah yang memerlukan waktu terlama. Ingat-ingat, ini sering ditanyakan ya. Profase ini waktu terlama dalam siklus mitosis. Ya, ditandai dengan menghilangnya membran inti, membran nukleus, ingat hilang. Kemudian terbentuknya benang kromatin atau memadat sehingga membentuk suatu kromosom. Kan tadi dari nukleosom, kemudian dari kromatin, ya memadat menjadi profase. Ya. Kemudian di sini selanjutnya adalah metafase, ditandai dengan kromosom berderet. Ya, kromosom berderet tadi digambar jelas ya. Di bidang ekuator. Bidang ekuator itu bidang tengah-tengah, ya. Sehingga pada tahap ini kromosom itu mudah untuk diamati. Berikutnya adalah tahap anafase, ditandai dengan kromosom mulai bergerak ke arah kutub yang berlainan dan ditarik oleh siapa? Oleh benang-benang spindle. Nah, benang-benang spindle mengikatkan di mana pada pembelahan itu? Satu ujung diikatkan pada sentriol, itu kalau sel hewan. Kemudian satu ujung lagi diikatkan pada kinetokor, ingat itu ya. Kinetokor itu apa sih? Kan yang tadi bagian kromosom yang ada di dalam sentromer kan? Lalu berikutnya yang terakhir adalah telofase sel, itu terbagi menjadi 2 sel anak. Cell division is required for an organism to grow, mature, and maintain tissues. During the mitotic phase, a cell will undergo mitosis to form 2 new nuclei, and then divide to form 2 new individual cells during cytokinesis. Mitosis is the process of dividing the duplicated DNA of a cell into 2 new nuclei. Mitosis is split into distinct stages. The first stage is prophase. The DNA condenses, organizes, and the classic chromosome structure appears. Next comes prometaphase, where microtubules attach to the chromosomes. This step is followed by metaphase, where the chromosomes align. Metaphase is followed by anaphase, where the chromosomes separate. Finally, during telophase, nuclear membranes reappear around the 2 sets of chromosomes. Mitosis is now complete. After mitosis, 2 new cells are formed by a process called cytokinesis. Mitosis is only one part of what is called the cell cycle. For many eukaryotic cells, a cell is duplicated every 24 hours. Most of the life of a cell is spent in interphase. Interphase consists of 3 stages called G1, S, and G2. G1, or gap1, is the first growth stage of interphase. In G1, the cell grows to nearly its full size and performs many of its specific biochemical functions that aid the organism. Next is the S, or synthesis phase.
This is an important stage because it is during the S phase that DNA in the nucleus is replicated. The cell next enters another growth stage called G2 or gap2. It is during G2 that the cell finishes growing. Once the cell has duplicated DNA in the nucleus and 2 centrosomes have appeared in the cytoplasm, mitosis can begin. For a typical eukaryotic cell, this will last about 80 minutes. During the first stage of mitosis, called prophase, we first see the classic chromosome structure. This occurs through a condensation process. At the same time, protein strands called microtubules appear from the centrosomes in animals. Finally, a structure found within the nucleus, the nucleolus, disappears. Next, prometaphase begins when the nuclear membrane is broken down. At the same time, microtubule strands or spindle fibers are growing from the centrosomes. These strands attach to a protein structure called the kinetochore. One kinetochore is attached to the centromere of each sister chromatid. Next comes metaphase. During this stage, the sister chromatids align along the center of the cell so that both chromatids face toward opposite poles of the cell. Now the sister chromatids are ready to be separated. This occurs during anaphase through a shortening of the microtubules attached to the kinetochores. Additionally, the poles of the cell move farther apart, causing increased separation of sister chromatids. At the end of anaphase, the sister chromatids have moved to the 2 ends of the cell. Telophase is the final stage of mitosis. It is here the components of the new cells begin to appear. At this point, the spindle fibers are broken up. A new nuclear membrane surrounds the chromosomes at the end of each cell, and the chromosomes uncoil and return to an uncondensed state. Mitosis is now complete. The formation of 2 cells is all that remains. Following mitosis, the cell undergoes a process called cytokinesis. First, the cell is compressed by a contractile ring that divides the cell in nearly equal halves. By now, the organelles in the cell have been replicated and are now divided between the 2 halves of the cell. This includes mitochondria, Golgi bodies, and the rough ER. Plant cells also have chloroplasts. Once split, the 2 new cells are now fully in the G1 stage of interphase and ready again to begin their growth. Let's watch the process one more time. Mitosis begins with prophase. Notice the DNA condensing into chromosomes during this stage. Microtubules appear during prometaphase, and the nuclear membrane breaks down. Metaphase occurs when the chromosomes are aligned at the center of the cell. During anaphase, the chromosomes are moving apart. The telophase stage is marked by the appearance of new nuclear membranes. This is the end of mitosis. Finally, the splitting of the cell occurs during cytokinesis. The 2 new cells are now ready to grow and perform their specialized functions. This step is followed by metaphase, where the chromosomes... Oke, ya. Saya akan mencoba mereview videonya supaya kita lebih jelas. Sebenarnya pembelahan mitosis ini kalau menggunakan video ini udah jelas banget. Cuman ada satu tahap ya yang membedakan dengan buku kamu. Nanti buku kamu ini yang prometafase itu dijadikan satu dengan profase saja. Ya. Jadi yang prometafase seperti yang dijelaskan di video itu nanti masuknya ke profase ya. Sampai tadi kan prometafase itu adalah benang spindlenya terikat pada kinetochore dan sentriol kan. Nah, itu dimasukkan ke profase sesuai keterangan yang ada di buku kamu itu ya. Jadi
nukleolusnya menghilang. Kemudian setiap kromosom melakukan duplikasi sehingga tampak menghasilkan pasangan kromatid ya yang identik. Kemudian terbentuk benang-benang gelendong yang terdiri dari mikrotubula ya. Dan sedangkan pada sel hewan itu kan dia berasal dari itu yang namanya sentriol kan. Sedangkan kalau pada sel tumbuhan itu dia berasal dari sentrosom. Ya. Ingat-ingat sentrosom dan sentriol membentuk benang-benang mikrotubul. Ya. Ini pada tahap profase. Ya. Pada tahap profase itu adalah yang ini tadi. Nah, ini terbentuk kromosom nih. Mulai memadat dan memintal. Selanjutnya tahap metafase. Perhatikan di buku ya. Ini prometafase ini masuknya ke profase ya. Nah, tahap metafase sendiri itu tahap posisi seperti ini nih. Jadi kromosomnya itu berada di tengah-tengah. Kemudian bagian kinetokornya itu akan terikat benang spindle dengan atau dihubungkan dengan bagian yang ini. Sentriol kalau di sel hewan dan sentrosom kalau di sel tumbuhan. Oke. Lalu setelah ini terjadi anafase. Apa yang terjadi di anafase? Anafase itu udah mulai menarik. Jadi yang ditarik apanya? Pasangan sister kromatidnya itu dipisahkan. Ya, pasangan sister kromatidnya itu dipisahkan. Ya. Tadi kan terduplikasi sehingga membentuk sister kromatid kan, lalu pasangannya itu dipisahkan ya. Oke, pada tahap anafase dengan cara apa? Mikrotubul yang mengikat pada kinetokornya itu memendek. Nah, ada satu benang mikrotubul yang dia tidak terikat pada kinetokor ya, maka ini namanya benang spindle non kinetokor. Ya. Nah, kalau yang non kinetokor itu dia akan memanjang nih. Tapi kalau yang kinetokor dia akan memendek sehingga menarik masing-masing kromosom ya ke arah bidang kutub. Selanjutnya adalah telofase. Nah, di sini telofasenya itu akan disertai atau peristiwa yang namanya sitokinesis. Tapi pada intinya ciri-cirinya apa sih? Ya, jadi membran nukleus yang berasal dari fragmen-fragmen membran nukleus sel induk dan bagian-bagian dari sistem endomembran mulai terbentuk kembali. Nih, mulai terbentuk kembali membran-membrannya, ya, dan kemudian bergabung menjadi satu. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan peristiwa yang namanya cytokinesis. Ya, kalau misalnya sudah lengkap nih, ya kopiannya, ya udah di cytokinesis. Ya, jadi ini memotong menjadi dua bagian. Nah, kalau pada sel tumbuhan itu memotongnya dengan sel plate. Ya, kalau ini membentuk cleavage saja udah cukup, cekungan. Ya, di situ disebutnya cleavage foro tuh ya. Gambarnya jadi 4.8 halaman 91. Ya. Nah, ini kita lihat kan siklus selnya. Nah, pembelahan sel aja di sini dituliskan dia hanya 90 menit. Oke. Nah, seperti ini. Sampai terakhir adalah terbentuknya anakan baru, ya. Yang itu sifatnya pasti akan sama dengan induknya. Oke. Ya, saya rasa untuk fotosintesis, pembelahan mitosis itu sudah selesai. Nah, ini saya beri gambaran yang pakai 5 referensi yang 5 ini ya, 5 tahap. Tapi nanti untuk di kita pakai ini jadikan satu saja dengan yang namanya profase. Ya. Ini jadikan satu aja. Ya, ini jadi satu dengan profase. Ya. Ini kan kelihatan ya, sentriol itu kan ada sepasang, lalu masing-masing menuju ke kutub. Ya, kemudian ada
kromosom sudah mulai terbentuk nih. Ya, nah ini udah mulai terikat. Berarti ini udah masuk profase akhir atau disebut dengan prometafase. Ya, ada metafase, anafase, telofase. Mikrotubul yang mengontrol pergerakan kromosom selama mitosis ini adalah benang-benang spindle ya yang diperoleh dari mikrotubul. Mikrotubul itu seperti rangka sel gitu ya. Kemudian spindle muncul dari sentromer. Spindle mikrotubulus dan aster itu akan tampak. Nah, aster itu yang mengelilingi ini nih, aster. Mengelilingi sentrosom atau sentriol. Kemudian akan digabungkan menuju ke ini, gambar ini. Ya, jadi ikatan akan terikat gitu ya pada kinetokor. Kemudian akan ditarik. Ya. Nah, ditariknya itu adalah pada proses anafase. Ya. Nah, ini. Perakitan spindle mikrotubul dimulai dari sentrosom. Kemudian sentrosomnya itu akan bereplikasi membentuk dua sentrosom. Ya. Akan membentuk dua sentrosom dan spindle mikrotubul tumbuh ya dari sentrosom. Kemudian ada bagian yang namanya aster. Aster ini adalah itu seperti tadi gambar yang mengelilingi di sentriol. Nah, itu aster. Kemudian ini benang-benang spindle. Ya, spindle itu mengatur kromosom untuk berada pada posisi yang benar. Ya, ini benang-benangnya ada yang terikat, ada yang tidak. Maka dinamakan overlapping non-kinetokor mikrotubul. Ya, jadi yang dipisahkan dari mitosis itu adalah sister kromatidnya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa sih isinya masih sama ya. Orang yang dipisahkan hanya kembarannya ya sama. Kromosom attach ya to spindle. Ini. Jadi ada bagian yang overlap atau tidak terikat, tapi ada yang terikat. Nah, yang terikat itu nanti akan berkontraksi. Kontraksi itu memendek. Ya. Kalau yang non kinetokor yang ini melayang itu berarti dia nanti akan relaksasi atau memanjang. Nah, ini sebutannya begini, kinetokor mikrotubul dan non kinetokor. Ya, ini adalah bagian dari kromosom, ya, bagian dari kromosom yang ditempeli oleh benang spindle, ya, benang spindlenya akan menempel di sini, kemudian akan ditarik, ya. Oke, saya rasa waktunya sudah habis, ya. Besok kita lanjutkan ini kelas yang lain udah pada masuk. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.